الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Jemaah maju yang mengisi kosong oleh berjalan ini lebih empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala alif rahimahullah wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala wa qad kanu min qabli an yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hukratin minan nari wa dhalika bima kanu alaihi minal kufri billahi wa ibadatil asnami fa anqadahumullahu minha bima syarra'ahu lahu min tauhidihi wal amali bi ta'atihi. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bermajelis ilmu. Semua kita pada sehat-sehat semuanya. Walaupun cuaca panas, makin panas luar biasa. Apalagi kemarin ya, luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin di jamaah Arafah itu mau bikin sholat istisqa kemarin harusnya, tapi ada nggak mau karena katanya mau ngawinin gitu katanya, dapat hujan jadi nggak jadi istisqa. Jadi saya bilang begini, ayo jamaah kita istisqa dah, udah pas banget nih. Jangan Ustadz, saya mau ngawinin gitu katanya. Jadi takut hujan. Jadi mentingin ngawinin daripada ya udah panas lagi begini. Panas luar biasa ya. Ini kita lanjutkan kajian kita tentang masalah bagaimana, saya ingatkan kembali kemarin bahwa di kota Madinah yang sekarang ini luar biasa keberkahannya, ada dua suku yang suka apa? Bertikai. Ingat nih cerita-cerita ini. Bukan cerita, tapi ini kebenaran. Ya, itu suku Aus dan suku Khazraj. Yang baku hantam terus, nggak mau mereka terdamai. Ya. Sampai mereka itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mereka katanya berada di tepi sungai neraka. Karena saking mereka marah-marah dua suku ini. Maka Allah mengutus Rasulnya baginda Muhammad Rasulullah untuk bisa mendamaikan daripada dua kelompok ini, gitu ya. Maka
Kenapa mereka selalu bertikai? Mereka selalu itu berbuat kezaliman sama mereka, ya. Diterangkan di sini, wa qad kanu min qabli. Dan sungguh mereka dahulunya itu min qabli, sebelum an yab'asallahu ilaihim rasulahu. Karena mereka waktu sebelum diutusnya kepada mereka rasulnya, belum ada yang bisa menyatukan. Maka Allah turunkan Rasulullah untuk menyatukan mereka, gitu ya. Ala syafa hufratin minan nar. Mereka telah berada di tepi jurang api neraka. Kenapa? Karena musuhan mulu, berantem mulu. Hidupnya ini nggak pernah enak, seperti orang yang berada di tepi jurang api, kena berantem mulu, membunuh-bunuhan segala macam tuh, ya. Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billah. Dan yang demikian itu disebabkan mereka apa? Ya, mereka itu adalah minal kufri billah, karena kekufuran kepada Allah, karena keingkaran kepada Allah. Dia nggak beriman kepada Allah, maka mereka susah bersatunya tuh. Makanya kita kudu bersatu. Kalau bersatu, insya Allah bakal apa? Kuat, bakal menang dan kuat. Kita bersatu jadinya, gitu. Mereka lu berkufur tuh, mereka masing-masing mereka merasakan kelompok mereka lebih hebat dari kelompok yang lainnya. Mereka merasa golongan mereka lebih hebat dari golongan yang lainnya. Sehingga apa, mereka itu saling baku hantam, saling bunuh, karena mereka kufur, nggak ada iman. Wa ibadatil asnam, dan mereka juga disebut dengan apa? Ibadatil asnam, menyembah berhala-hala. Jadi kota Madinah itu mereka sebelum Rasulullah itu datang, Nabi kan datang ya. Ingat waktu Nabi dari Mekah, kemudian nampak Rasulullah. Begitu Rasul datang, disambut dengan kalimat Tala'al badru, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Tol al-badru itu Nabi dikiaskan telah muncul al-badru. Al-badr maknanya bulan purnama. Jadi Nabi itu disamakan seperti apa? Bulan purnama, karena memberikan cahaya. Makanya ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Cahaya itu Nabi. Mereka sambut tola al-badru alaina, sungguh telah terbit tuh bulan purnama di tengah-tengah kami. Min saniyatil wada'i, dari bukit tempat, min saniyatil wada', satu nama bukit wada'. Wajib syukru alaina, maka wajib bersyukur kita dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini maulid termasuk apa? Syukur. Ini kita maulid termasuk syukur. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi kita Muhammad, jadi maulid itu tanda syukur kita. Jadi kalau orang muludan berarti dia syukur. Ayo muludan lagi ntar, bisa sini pulang, muludan lagi ntar. Saya muludan lagi ntar nih, ya. Muludan lagi. Kenapa? Tanda syukur. Kenapa kita baca selawat, ekspresi selawat? Itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan Allah utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Ibu syukur tuh. Kenapa demikian? Mereka itu dulu begitu, mereka kufur wa ibadatil asnam, dan mereka menyembah asnam, berhala-berhala yang mereka minta, yang mereka berharap dari berhala-berhala. Kenapa? Fa'an qada'umullah minha. Lalu Allah menyelamatkan mereka itu minha, dari neraka, bima syarra'ahu lahum,
dengan agama yang telah disyariatkannya kepada mereka. Tuh. Jadi datang dah agama Islam. Nerangin dah, jangan nyembah berhala. Jangan bunuh orang sembarangan. Itu kan. Itu kan banyak pembunuhan. Bahkan lebih tragis lagi kalau lahir anak perempuan diapain? Bunuh hidup-hidup. Maunya laki-laki semua. Dulu mah zaman sebelum Nabi, perempuan kagak ada harganya. Bilangin tuh perempuan, dulu ente sebelum Nabi diutus, ente kagak ada harganya. Dulu tuh Nabi katakan tuh perempuan kagak ada harganya. Ya sekarang mahal nggak? Sekarang mahal nggak? Enggak, perempuan harganya mahal nggak? Kok tahu harganya mahal? Bener kata Bang ya, mahal sekarang. Pokoknya kalau laki-laki seganteng apapun kagak punya duit, ada yang mau? Ada mau. Walaupun muda, cakep, kumisan, kagak punya duit. Biar aki-aki, jalannya agak ejek, duitnya banyak, laku nggak? Berarti yang penting apa? Duit sekarang tuh. Tuh, dulu nggak ada harganya tuh perempuan itu kan. Nah, begitu jamaah yang sama. Jadi bima syara'ahu lahum min tauhidihi, dari mentauhidkannya Allah. Mereka bertauhid kalimat la ilaha illallah wal amali bi taatihi, dan mereka beramal ya dengan taat kepada Allah. Beramal dah tuh turun dah firman Allah tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang saling menghormati. Turun dah tuh semua diajarkan oleh Rasulullah. Nah, makanya kota Madinah yang dulunya Yasrib maka berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Mudah-mudahan jamaah bisa berangkat ke kota Madinah. Dan ya, ntar tanggal 6 saya berangkat duluan ya. Tanggal 6 saya berangkat duluan. Ntar Bapak nyusul ya. Saya tungguin di Jeddah ya. Nah, ya terserah mau pakai apaan ke, ntar saya tungguin di sana ya. Hah? Nah, gitu jamaah yang saya muliakan ya. Taat kepadanya. Fatalaballahu minhum subhanahu wa fatalaballahu minhum subhanahu an yashkuruhu ala dzalika. Fatalaballahu, maka Allah meminta. Fatalaba, Allah meminta. Talaba itu menuntut, meminta. Fatalaballahu minhum, maka Allah meminta dari mereka itu. Ngapa itu? Allah meminta dari mereka, Allah yang maha suci, an yashkuruhu, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Tuh. Dengan adanya Rasulullah diutus ke kota Madinah, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, mereka yang punya baku antam jadi pada damai semuanya. Allah karuniai nikmat yang luar biasa, bersyukur gitu. Kita juga di sini bersyukur. Kenapa? Karena ada Rasulullah ngajarin nama kita. Bisa sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, silaturahmi, begitu. Jadi maka saya katakan kalau orang nggak suka muludan, kurang syukurnya, gitu makanya. Makanya muludan jangan tiap tahun, kalau bisa tiap. Bener nih. Kalau bisa, kalau bagusnya muludan tiap minggu dah. Malam Jumat habis baca Yasin, baca Rawi gitu. Kalau tiap hari kayaknya berat panitianya ini. Berat nggak panitianya? Berat. Kita aja belum ini kan, belum kan. Berat kalau tiap hari dah. Tapi kalau baca maulidnya boleh nggak tiap hari? Boleh. Tapi berkatnya? Iya. Baca maulidnya boleh tiap hari, tapi berkatnya tiap. Jamaah yang saya muliakan gitu. Jadi itu batalaballahu minkum subhanahu an yashkuru. Jadi Allah menuntut agar kita bersyukur dengan adanya Rasulullah, ya. An yashkuru ala dzalika, atas keselamatan itu.
wa ya'rifu hatta ni'matihi alaihim fi inqadihim min ad-dhalalati wajtima'ihim ba'dal furqati, katanya. Wa ya'rifu, dan mereka mengetahui hatta nikmati, sehingga atas nikmat Allah kepada mereka itu, fi inqadihim, tentang diselamatkannya mereka itu, minad dhalalati, daripada kesesatan. Tuh. Mereka sesat dulu, Nabi belum ada, pas sesat semua. Di Mekah pada sesat, di Madinah sesat. Termasuk juga di Indonesia pada sesat semua. Itu kan kagak nyembah Allah, nyembah siapa dulu kita? Makanya kita ada namanya animisme dan dinamisme. Animisme menyembah roh-roh ya, menyembah roh-roh nenek moyang. Dinamisme menyembah benda-benda. Gitu loh di Indonesia ini kan. Sebelum Islam masuk di Indonesia, iya nyembahnya animisme, dinamisme, menyembah ruh-ruh orang tua yang dulu, menyembah benda-benda semuanya. Nah, begitu Islam datang, baru udah kita tinggalkan semua. Begitu kan, ada keris, gitu kan, pohon-pohon. Makanya dulu saya ingat tuh, waktu saya masih ngajar awal-awal di Pondok Cabe itu, masih pertama saya ngajar. Baunya talim waktunya masih tahun-tahun 90-an itu, kalau kita lewat pengajian di pohon banyak apaan tuh? Tuh ada kopi tuh, ada daging ayam, ada nasi kuning, namanya ancak tuh. Banget ancak nggak tuh? Ancak tuh, itu ditaruh tuh di bawah pohon asam, pohon beringin. Supaya apa nanti? Supaya katanya yang punya pohon kagak apa? Ngegangguin. Begitu tuh. Ada begitu tuh. Daging ayam. Enak banget daging ayam. Daging ayam, nasi kuning, sama kopi hitam jangan diaduk. Enak gak kira-kira saudara? Enak gak kira-kira? Wah, soalnya kalau habis pulang ngaji ini. Pulang ngaji ada nasi kuning Bang Herman. Sama ayam bekakak itu. Iya, sama kopi hitam jangan diaduk kira-kira. Seneng gak kira-kira tuh? Bagaimana caranya ini? Jangan beli urusannya. No, dulu begitu tuh, pohon ada situ, makanan macam-macam urusannya. Nah, sampai sekarang juga orang masih ada tuh, masih ada. Itu kadang kalau lagi tahlilan tuh suka nyiapin kopi tuh. Betul nggak? Kopi hitam. Saya pernah nanya tuh, kenapa itu dia kopi hitam? Karena yang meninggal waktu hidup demen kopi itu. Ada begitu? Ada dulu, pernah di sini juga. Pernah kan? Semua kan? Apa faedahnya ya? Saya mau tanya, kira-kira tuh kopi habis tahlilan saya minum. Oh iya, wakilin si yang meninggal kali ya. Mau jadi wakil, mau silakan jadi wakil. Buat kenang doang. Kenang, kalau kenang ya kenang. Kalau kan kagak ada nilainya kan? Ada lagi kemarin tuh, orang kita juga gitu. Dia pakai roti yang ada dagingnya tuh. Hamburger ya. Dibikin cuma 3 biji depan yang baca doa lagi. Hamburger depan yang baca doa. Kita kan nanya, ini apaan hamburger? Kok pakai hamburger? Kok cuma 3 doang depan ustaz? Lu gak dikasih. Gini, ini cuman kenangan doang, karena kan nih almarhumah waktu hidup demen hamburger. Saya mau tanya, nanti ini buat siapa? Buat yang baca doa. Tuh. Kalau yang baca doanya Ustaz Burhan doyan. Kalau yang baca saya nggak doyan urusannya. Kenapa demikian? Ada, itu kan masih nilai-nilai, itu kan masih ada nilai sedikit kan. Ada nilai-nilai aneh, masih ada percaya maru, gitu kan itu. Dia kacang makan. Kalau datang iya benar, karena memang ada ibarat ruh orang yang beriman, inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ilas sama'id dunya wa taqi bi idai buyutiha fayunadi alaihim bis'al marrah. Memang betul itu ada keyakinan bahwa setiap malam ruh-ruh saudara kita yang beriman datang ke rumah masing-masing. Datang sebenarnya. Itu emang ruhnya datang. Tapi ruh itu cuma ngelihat keluarganya. Nggak minta kopi hitam. Seandainya kalau datang minta kopi hitam, kita lainnya kira-kira. Kabur kita urusannya.
Tuh jamaah yang saya muliakan ya. Wajtima'ihim ba'dal furqati. Wajtima'ihim ya. Dan mereka bisa berkumpul ya, mereka bersatu ba'dal furqati, sesudah bertikai. Mereka bertikai mulu. Suku ini, suku Aus, suku Azraq di mana bertikai. Kita pun demikian juga bertikai bangsa kita. Setelah ada Islam, damai. Wa azzarahum, dan Allah itu menakutkan, memberi aja Allah menakut-nakuti gitu ya kepada mereka. Katanya apa dikatakan? Allah menakuti fi dimni dalika, dalam hal yang semacam itu, min mujibatil furqati, dari hal yang mendorong pada mereka pada perpecahan, wal ikhtilafi, dan perbedaan ya, dan pertikaian, ba'dal ijtimai, setelah mereka berkumpul. Makanya kita udah lagi dah, zaman sekarang udah jangan bertikai, udah masing-masing di Jakarta kayak di mana kita nggak bisa mengumpulkan suku kita, nggak bisa semuanya. Di Jakarta, orang Jakarta mau orang daerah banyakkan mana ya sekarang? Daerah. Di Trogong nih, kalau di sensus banyakkan orang Jawa apa orang Trogong? Hah? Orang Jawa. Coba kalau orang Jakarta, umpamanya kagak mengundang orang mana-mana, penuh ini pengajian. Enggak. Sebaliknya, orang mana-mana hormat sama orang, nah, saling menghormati jadinya tuh, gitu. Malah ada satu kampung udah kagak ada orang aslinya, sampai rumahnya udah nggak punya. Di Terawang ini sekarang, lihat aja sekarang, di saya di Berlama, tempat saya Berlama, udah kagak ada orang Betawi, saya doang. Di Berlama udah kagak ada orang Betawi, berapa orang doang. Betawinya kemana Betawinya? Pindah ke Sawangan. Hah? Iya, ke Sawangan, kebun kosong. Emang baras banget orang Betawi, tanah dikasih-kasih orang semua. Kan nggak bisa kita mau Jawa, Sunda, apa namanya, Makassar, Palembang, Sumatera, udah sama-sama. Yang penting satu akidah, la ilaha illallah, gitu ya. Wal itilafi kadzalika, dan wal itilafi, dan bersatu tuh mereka. Kadzalika, yang demikian itu kata Allah, yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah menerangkan, Allah menjelaskan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar mereka itu tahtadun, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enak sekarang kita ini kalau kita bersatu gitu ya. Semuanya kalau bersatu nyaman, enak, nikmat semuanya. Mauludan penuh, tahlilan penuh, pengajian juga penuh. Kenapa? Bersatu semuanya. Besok 2004 jangan sampai berpisah-pisah. Amin. Ya, jangan berpisah-pisah. Walaupun kaosnya beda, yang penting tujuannya sama. Gitu. Ini kira-kira beda nggak nih kaosnya nih? Udah punya emang? Udah punya? Artinya sama, udah punya kaosnya. Siapa yang modalin di sini? Yang bener nih. Oh, jadi Bang Haji Wahab yang modalin kaos. Ya udah, Bang Haji catat nih jamaah kita berapa orang ini. Tuh, ya. Kita hati-hati kita ya. Tazdaduna hudan ila hudakum. Tazdaduna, agar kamu bertambah gitu ya. Hudan, petunjuk, ila hudakum, kepada petunjukmu. Jadi Nabi ini berikan petunjuk kepada kita semua. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, katanya. Walladzina tadau zadahum, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk ya, zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan juga dikatakan Allah
memberikan mereka itu ketakwaan, ya, petunjuk dan ketakwaan pada mereka semua. Ini semua nih hidayah Allah. Kita bisa ngaji, hidayah Allah. Kita bisa sholat, hidayah Allah. Kita bisa baca Quran, hidayah Allah. Kita bisa kumpul pagi-pagi ini, hidayah Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah. Kenapa? Karena dia sudah ditembus nih hati kita semua dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khairi wa huwa anil khaira alal jumlatil imani wat ta'ati wad da'watu ila dzalika manzilatun indallahi rafi'atun wa qurbatun ilallahi azimatun, katanya. Wa qauluhu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan umat kayak kita nih. Ini Islam umat kan banyak nih. Ada anaknya ada tuh umat. Ngapain tuh? Ya, umat itu. Ai jama'atun, kelompok itu, yad'una il khairi, yang menyeru kepada kebaikan. Ini termasuk nih kita umat nih yang menyeru kebaikan. Bagaimana? Ngajakin ngaji orang. Makanya kalau bisa di antar kita kalau mau ngaji, ngajak. Tuh. Ngaji yuk, ngaji. Gitu. Sekarang kan nggak pakai suara, pakai apaan? WA, grup WA. Seruin, ngaji. Gitu. Ngaji tuh pakai WA. Jangan lupa ya, ayo kita merapat. Gitu, pakai merapat tuh. Jangan lupa kita merapat ya, semua ada. Pada ngaji. Ini termasuk wal takum minkum ummatun. Jadi engkau segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan. Wa huwa anil khaira, yaitu ya yang dikehendaki katanya al khair, kebaikan. Alal jumlatil iman, secara keseluruhan al iman itu tentang beriman. Jadi ngajakin orang beriman, ayo sholat gitu ya. Ayo ngaji gitu. Kalau mancing, ada yang ngajakin nggak mancing? Ayo mancing ada? Oh, ada. Kira-kira kalau yang banyak ngajak mancing, apa nggak banyak ngajak ngaji? Enggak, jamaahnya banyakan mana? Alhamdulillah masih banyakan ngaji, alhamdulillah. Tapi mancing boleh nggak? Nah, habis ngaji ngomong kata Bang Tio, ayo kita mancing, boleh nggak? Nah, boleh, tapi ngaji dulu baru mancing. Insya Allah ngajinya berkah, mancingnya emang ada mancing berkah. Saya mau tahu di mana mancing berkah, di mana? Emang ada mancing berkah. Ya. Wa ta'ati, dalam ketaatan, wa da'watu ila dzalika, dan seruan kepada hal itu, manzilatun indallahi, mempunyai tempat di sisi Allah. Ini kita terus orang yang mulia, yang ngajak kebaikan. Rafi'atun, orang yang tinggi di hadapan Allah. Wa qurbatun ilallahi, dan orang yang dekat kepada Allah. Azimatun, lagi mulia, lagi besar kita ini. Kenapa? Karena kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk nih kalau begini nih yang paling banyak pahalanya Bang Haji Wahab ini. Sama pengurus semuanya. Bagi-bagi sama pengurus. Kenapa? Kalau nggak dia serukan, datang kita kira. Nggak datang. Makanya yang mengadakan pengajian itu pahalanya sebanyak jumlah orang yang datang. Ini ada nih 50 orang nih. Lebih. Wah, 80 orang. 80 orang kali berapa pahala ini Bang Haji Wahab ini. Itu baru ngajak ngajinya doang, belum ngajak. Hah? Oh, pakai makan nih kan nih. Itu baru ngajak ngaji udah pahala, belum lagi ngajak makan. Banyak gak pahalanya? Ya udah, siapkan makanan kalau gitu urusan ya. Oh, ya luar biasa ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallam, man da'a ila hudan kana lahu
minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, katanya. Nabi bersabda, man da'a ila udan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah. Ayo ngaji, ayo salat berjamaah, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, kana lau minal ajri, ala dia mendapatkan satu pahala mislu ujuri man tabi, seperti pahala orang yang mengikutinya. Betul, kayak ini sekarang ini hadisnya nih. Jadi kita pengajian ngajak orang, sejumlah ini pahala yang pengurus dapatkan. Oh, ya. Min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi, min ujurhim syai'un, sedikit pun pahala kita. Kita dapat pahala, tapi yang ngurusin lebih banyak apa pahalanya? Sejumlah orang yang datang di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan itu baru kumpulnya doang pahala. Ngajakin zikir tahlil pahala. Entar dikasih kita teng-tengan, kita makan pahala lagi, saudara. Jadi sebenarnya kalau pengen nyari pahala, di antaranya majlis ilmu, ya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak ke apa? Kesesatan. Jangan lupa ya, Tamarong ada families group. Jangan lupa ya, bawa duit buat apaan? Tuh, kayaknya udah paham, cakep ini. Kayaknya pengalaman semua tulisannya. Jangan lupa ya, antara dangdut tak, ayo ke semuanya tuh mengajak dolalah tuh, bukan dangdutnya itu tadi terkumpul dengan beda jenisnya, joget-jogetnya, segala macam pandangannya, itu yang dolalah. Kalau dia nyanyi doang udah gitu, nyanyi doang dah. Tapi nyanyinya itu nyanyi yang apa? Yang bagus. Ini nyanyinya nyanyi kuda putih. Kuda yang mana? Kuda yang mana yang kamu sukai? Kuda yang putih di dalam kandang. Terus jawab. Kayak takut ini. Kayaknya takut ini ya. Janda mana yang kamu sukai? Janda yang putih di dalam kandang. Udah lagi kalau gitu. Itu ngajak yang bagus tuh. Tuh ya. Karena alaihi minal ismi, ada dia mendapatkan dosa. Kalau ngajak keburukan ya dosa. Ngajak kebaikan ya pahala. Mislu atami mantawi, seperti dosa orang yang ngikutin tuh. Min ghairi an yanqusa min atamihim, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Tuh. Wa qala alaihissalam, bersabda Nabi sallam, ad-dalu, hadis nih, ad-dalu al khairi kafailihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Kita ngajakin ayo sholat, ngajakin sholat, kita belum sholat, dia sholat, kita mendapatkan pahala sholatnya dia tanpa mengurangi pahala dia. Tuh ya. Faman ja'ala du'a il khairi dabbahu wa syuglahu faqad akhadha bi azin wa firin min mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhadha bi hadzin. Cukup dah. Semoga ada berkah dan manfaat. Karena subuhnya cukup pagi ya. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4.12. Jadi kita cukup dah ngajinya biar nggak terlalu ngantuk ya. Kira-kira cukup apa terus kira-kira nih ya? Ini kayaknya lagi girang-girang ngaji ya. Alhamdulillah ya. Jadi cukup di sini aja dah biar nggak terlalu banyak. Faman sampai situ sampai faman gini aja biar gampang. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syuglahu faqad akhadha bihadzin wa firin min mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu ya, tandain ya. Biar nanti saya ngulangnya nggak begitu susah ya. Tandain sampai itu tuh ya, sampai faman ja'ala doa. Karena kalau baca kitab harus tahu berhentinya di mana, ntar gampang mulainya. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terus kita berupaya untuk meningkatkan amal soleh. Insya Allah kita berkah dunia, selamat akhir kita. Semoga Allah berkah hidup ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dakwah dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لك الحمد واليك المستدر وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.